Napoleon Bonaparte. Siapa sih yang nggak kenal nama ini? Nama yang udah jadi sinonim buat jenius militer dan ambisi yang kayaknya nggak ada batasnya. Tapi pernah kepikiran nggak gimana semua ini berawal? Yuk kita bedah bareng-bareng gimana Napoleon dari seorang perwira yang nggak dikenal bisa meroket jadi penguasa absolut cuma dalam waktu super singkat. Nah, pertanyaan ini nih yang jadi inti dari pembahasan kita. Ini bukan sekedar cerita kenaikan pangkat biasa loh. Ini adalah perjalanan yang bisa dibilang hampir mustahil yang terjadi di salah satu periode paling kacau balau dalam sejarah Eropa. Buat ngerti ceritanya, kita harus lihat dulu kondisi Prancis waktu itu. Coba bayangin deh, tahun 1793. Revolusi Prancis lagi panas-panasnya, sampai-sampai memakan anak-anaknya sendiri. Negara ini nggak cuma perang sama dirinya sendiri, tapi juga dikeroyok sama semua kekuatan besar di Eropa. Pokoknya situasinya genting banget. Yap, untuk benar-benar paham gimana Napoleon bisa muncul, kita harus nyelam dulu ke dalam kekacauan yang melahirkannya. Prancis waktu itu lagi dalam krisis eksistensial, dan justru dari krisis inilah muncul sebuah peluang besar. Coba deh kita lihat daftar masalahnya. Raja Louis XVI baru aja dipenggal, di dalam negeri pemerintahan teror ngeksekusi ribuan orang tanpa pandang bulu, di luar Austria, Prusia, Inggris, semua bersatu padu mau menghancurkan revolusi. Dan yang bikin makin parah, para perwira berpengalaman yang kebanyakan bangsawan udah pada kabur, ninggalin tentara tanpa pemimpin yang kompeten. Dan ini nih puncaknya, pukulan telak buat Perancis. Toulon, pangkalan angkatan laut mereka yang paling penting di Mediterania, malah berkhianat dan menyerahkan diri ke musuh bebuyutan mereka, Inggris. Sepertiga angkatan laut Perancis hilang gitu aja. Bahkan tanpa ada satu tembakan pun. Ini bencana strategis yang bisa bikin Republik tamat riwayat. Tapi, di tengah semua keputusasaan inilah, seorang tokoh yang sama sekali nggak dikenal melangkah ke panggung sejarah. Seseorang yang melihat kekacauan bukan sebagai akhir, tapi justru sebagai sebuah awal. Situasi di Toulon itu, jujur aja, agak konyol. Tentara revolusioner yang ditugasin merebut kembali kota itu dipimpin sama Jenderal Carto, yang profesi aslinya adalah seorang pelukis. Kebayangkan, mereka nggak punya kepemimpinan profesional dan sama sekali nggak tahu harus berbuat apa. Lalu muncullah dia, Napoleon Bonaparte, cuma seorang kapten artileri muda dari Korsika yang kebetulan lagi lewat daerah itu. Umurnya mungkin baru 24, tapi dia adalah seorang prajurit profesional sejati. Dia punya energi yang luar biasa, dia punya keahlian, dan yang paling penting, dia punya rencana. Dan coba lihat apa yang dia lakukan. Waktu Napoleon datang, artileri Prancis itu hampir nggak ada. Dengan energi yang nggak ada habisnya, dia ngumpulin 100 meriam dari seluruh Prancis Selatan, ngelatih prajurit infanteri buat gunainnya, dan bahkan mendirikan bengkel dadakan. Dalam waktu singkat, dia udah punya kekuatan artileri yang siap tempur. Rencana Napoleon itu simple tapi jenius. Rebut benteng yang menguasai pelabuhan, terus pakai artilerinya buat mengusir armada Inggris. Dan rencananya berhasil sempurna. Toulon jatuh, dan Bonaparte yang baru berumur 24 tahun itu langsung dipromosikan jadi jenderal. Namanya mulai diperhitungkan. Oke, maju 2 tahun kemudian muncul lagi krisis lain. Tentara Prancis di Italia, yang harusnya ngelawan Austria, kondisinya menyedihkan banget. Mereka nggak dibayar, kelaparan, semangatnya anjlok, dan bahkan udah diambang pemberontakan. Kelihatannya sih ini front yang udah pasti kalah. Tapi buat Napoleon, ini justru kesempatan emas. Dia dikasih komando dan langsung menerapkan formula andalannya. Dia nggak nunggu pasokan datang. Dia gerak super cepat, hidup dari hasil rampasan di wilayah musuh, dan selalu menyerang di titik yang paling nggak terduga, memecah belah pasukan lawan yang jumlahnya lebih besar. Hasilnya luar biasa banget. Dalam kampanye Italia pertamanya yang legendaris itu, dia berhasil mengalahkan Austria dan sekutunya dalam serangkaian pertempuran yang brilian. Dia nggak cuma menang perang, dia juga yang mendiktekan perjanjian damai, menjarah kekayaan Italia buat mendanai Prancis, dan jadi orang paling terkenal di seluruh Republik. Nah, ketenaran militer ini tentu saja ngebuka pintu ke ambisi politik. Napoleon nggak puas lagi cuma jadi jenderal, matanya udah ngelirik hadiah utamanya, kekuasaan di Paris. Langkah dia selanjutnya itu agak aneh, ekspedisi ke Mesir. Di darat, kampanyenya sukses total. Pasukan Mamluk yang kuno itu nggak ada apa-apanya lawan taktik modern Napoleon. Tapi, di laut, Laksamana Nelson dari Inggris menghancurkan lebur armada Prancis.
bikin Napoleon dan pasukannya terdampar ribuan mil jauhnya dari rumah. Nah, pas lagi terdampar di Mesir, Napoleon dengar kabar buruk. Koalisi baru udah berhasil ngalahin Prancis di Eropa, menghapus semua kemenangan yang susah payah dia raih di Italia. Melihat peluang, dia bikin keputusan yang super kontroversial. Dia ninggalin pasukannya dan diam-diam berlayar balik ke Prancis. Di sana, pemerintahan yang korup dan gak becus, yang disebut direktori, udah diambang kehancuran. Panggung yang sempurna buat seorang penyelamat. Dan yang terjadi selanjutnya adalah sebuah kudeta beresiko tinggi yang dikenal sebagai kudeta 18 Brumaire. Selama 2 hari yang penuh ketegangan, Napoleon dan sekutunya bermanuver buat ngebubarin pemerintahan direktori yang lemah itu. Situasinya sempat panas banget. Napoleon bahkan diusir dan diserang secara fisik sama anggota dewan yang marah. Semuanya hampir gagal total. Tapi pada akhirnya, ancaman todongan bayonetlah yang menentukan. Pasukan yang setia sama dia membubarkan Dewan Legislatif. Pemerintah lama pun runtuh. Dan dari abunya muncul pemerintahan baru yang dipimpin oleh 3 konsul, dengan Napoleon Bonaparte sebagai konsul pertama. Secara efektif, dia jadi diktator Prancis. Tapi kan merebut kekuasaan itu satu hal, mempertahankannya itu cerita lain. Kekuasaan Napoleon ini masih rapuh banget. Dia butuh satu kemenangan militer yang spektakuler buat melegitimasi pemerintahannya dan bikin seluruh negara bersatu di belakangnya. Jadi apa yang dia lakukan? Dia balik lagi ke Italia, tempat kesuksesan terbesarnya. Dan dia melakukannya dengan gaya yang khas Napoleon. Dalam sebuah langkah yang mengejutkan dunia, dia memimpin pasukannya menyeberangi pegunungan Alpen yang masih tertutup salju, muncul di belakang tentara Austria, persis seperti yang dilakukan Hannibal berabad-abad sebelumnya. Pertempuran yang terjadi di Marengo ini benar-benar pertaruhan segalanya. Dan awalnya, kelihatannya Napoleon bakal kalah telak. Jam 3 sore, pasukannya udah ancur-ancuran dan mundur. Kekalahan kayaknya udah di depan mata. Tapi kemudian, bala bantuan di bawah Jenderal de Sykes tiba tepat pada waktunya, mengubah jalannya pertempuran secara dramatis. Napoleon langsung melancarkan serangan balasan mati-matian. Jenderal de Sykes, temannya sendiri, yang memimpin serangan itu dan tewas seketika. Tapi pengorbanannya berhasil membalikkan keadaan. Tentara Austria yang tadinya udah terlalu percaya diri jadi panik dan kabur. Kemenangan ini, meskipun harus dibayar mahal, jadi kemenangan yang total. Jadi, ini poin krusialnya. Kemenangan ajaib di Marengo itu mengubah segalanya. Kemenangan itu mengamankan posisinya sebagai penguasa Prancis. Cuma dalam 7 tahun, perwira tak dikenal dari Toulon ini udah menyelesaikan perjalanannya. Jalan untuk menobatkan dirinya sendiri sebagai kaisar kini terbuka lebar. Kisah kebangkitan Napoleon ini emang salah satu yang paling luar biasa dalam sejarah kan? Dia nggak diragukan lagi menyelamatkan Prancis dari kehancuran dan memberinya kejayaan. Tapi, di sisi lain itu juga mengarah pada kediktatoran dan perang selama bertahun-tahun. Pertanyaannya tetap sama sampai sekarang. Apakah harga yang harus dibayar sepadan dengan hasilnya?